Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke majlis taklim yang sama-sama kita cintai ini. Salawat barakaikan salam tak lupa dan tak segan-segannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sependek-pendeknya lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kultum yang berjudul Zina. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan syariat umat Islam ini adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, syariat Islam mengharamkan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah saya bacakan pada awal, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Shadaqallahul azim. Allah telah menjelaskan bahwa perbuatan zina itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatinya saja kita tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Bahkan syariat Islam menutup segala pintu dan sarana yang mengundang kepada perbuatan zina, yakni dengan mewajibkan hijab, menundukkan pandangan, yakni dengan tidak melakukan khalwat, yaitu berdua-duaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis bukan mahram dan sebagainya. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pezina musyan yang pernah menikah dihukum dengan hukuman yang paling berat dan dihinakan, yaitu dengan dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Hukuman ini ditimpakan oleh agar mereka akibat dari perbuatannya yang keji, juga agar setiap anggota tubuhnya merasakan sakit sebagai dengan yang ia menikmatinya saat ketika dia berbuat zina. Adapun penzina yang belum pernah melakukan sebagaimana melalui nikah yang sah, maka ia dicambuk sebanyak 100 kali. Suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam Islam ialah hukuman ini harus disaksikan sekelompok kaum muslimin.
Suatu bukti betapa hukuman ini amat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermalukan. Tidak hanya itu, pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat ia melakukan perzinaan selama 1 tahun penuh. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun siksaan para pezina, baik laki-laki maupun perempuan di dalamnya, barzakh adalah di tempat di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Dari bawah tempat tersebut api dinyalakan, sedangkan mereka berada di dalam lolong dan memanjat ke atas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar, tapi bila api dipadamkan mereka kembali lagi ke tempat semula yang di bawah. Lalu api kembali lagi dinyalakan, demikian pula terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan akan lebih buruk lagi ketika laki-laki tersebut sudah tua, renta, tetapi terus saja berbuat zina, padahal kematian hampir menjemputnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberi tenggang waktu. Dalam hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anha disebutkan, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Syekhun zanin walikun kazzabun wa'idun mustakbir." Yang artinya, 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah, juga Allah tidak akan mencucikan mereka dan tidak pula memandang kepada mereka, sedangkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang-orang miskin yang sombong. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.